sampai 2006. Saya tuh boleh bilang nggak ke gereja sama sekali, saya ninggalin gereja. Aku Katolik, ya sama aja, nggak Katolik sama aja, bedanya apa? Ya namanya manusia ya, suka komplain, kok Tuhan kok aku gini-gini. Ketika dengar saya mereka kita baru, ya ampun Tuhan, aku baru begitu aja, aku komplain. Tapi kita punya berbagai macam cara untuk bilang no. Nanti dulu. Excuse. Nanti Tuhan, nanti dulu ya excuse lah. Tapi ada momen buat kita di mana kita udah nggak bisa lagi, Tuhan. Iya, udah nggak bisa lari. Kenapa? Karena dia mau persiapkan kita buat banyak hal. Setelah ikut CAP ya, aduh ternyata saya dibukain gitu ya, bahwa gereja kita itu begitu kayanya. Kita investasi di waktu kita di hal-hal lain, misalnya kursus ini, kursus itu, dan lain sebagainya. Tapi untuk iman kita, apa yang kita berikan lebih? Apa kabar kata Mas Rizal sama Cileni? Baik. Baik ya. Ini suaranya tadi jelas nggak suara? Suara jelas. Kita mau ngomongin soal CAP nih. Ini udah direkam nih. Hah? Direkam nih. Udah, ini udah direkam. Loh. Nggak nyadar kan? Asik, gila. Itu asiknya. Jadi smooth ya kan. Kita tetap ngobrol aja pokoknya. Aku pengennya podcast itu seperti itu gitu loh. Kadang tuh orang kalau narasumber kalau diundang udah dak-dikduk aja, takut gitu, nervous. Sebenarnya kita ngobrol doang sebenarnya. Tolong ya teman-teman KKI Melbourne, kalau diundang ke Obaja jangan nervous gitu loh. Ini cuma ngobrol doang, kita ngopi-ngopi santai. Kopinya mana? Kopi sendiri. Oke, Korizal, Cileni, kita mau ngomongin CAP nih. Mulainya kapan sih sebenarnya? Kita akan mulai dengan misa pembuka tanggal 11 April 11 ya. April. Jadi itu kalau nggak salah misa hari Minggu ya. Yep. Seperti biasa. Terus kita akan mulai dengan kelas pertama 13 April. Dan CAP ini akan ditutup dengan rekoleksi. Teman-teman semua ini karena kita masih online, jadi kita nggak usah traveling, tapi at the comfort of our home, kita bisa ikut CAP ini. Kita harapkan semua selesai di bulan Juli lah, Pat. Ya. Juli ya. Juli selesai. Dengan rekoleksi. Dengan rekoleksinya begitu. Akhir Juli bukan sih? Akhir Juli. Nanti tinggal ditutup dengan misa pengutusan namanya. Jadi Selasa Kemis jam 7.30 sampai 9.30 malam waktu Melbourne. Ya, sebelum lebih lanjut ke lebih dalam lagi, kita pengen Korizal sama Cileni kenalan dulu nih. Ini kalian ini siapa sih sebenarnya? Iya, kalian kenapa nggak bawain CAP? Nah, CAP ini apa? Nah, nanti dijelasin. Nah, silakan. Nah, kalau Korizal kemarin sempat podcast bareng ya, kita udah sempat kenalan ya kan. Buat yang nggak tahu Korizal siapa, silakan nonton kemarin itu soal apa kok? Halloween. Ya, iya banyak tuh yang muji informasinya, sangat informatif. Sekarang Cileni silakan memperkenalkan diri. Nama saya Leni. Nama baptis Helena ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Pakai ya. Ya, nama saya Leni Tano, saya istrinya Rizal. Saya suaminya. Mantan pacar. Apa lagi ya? Tinggal di wilayah Yohanes di Mount Waverly. Tinggalnya serumah nih ya? Serumah nggak? Insya Allah. Sudah punya 2 anak. Gitu. Oh, anaknya semua kuliah atau masih SMA? Yang satu sudah lulus, sudah kerja. Yang satu lagi masih kuliah tahun ke-3. Psikologi Monash. Oh, psikologi. Oh, berarti aku bisa konsultasi dong ya? Boleh. Ada masalah. Apa aja konsultasi amanatnya? Agent. Oke. Ini jadi ngomongin melenceng nih dari CAP nih. Tiap kali ngobrol sama kalian pasti melenceng terus deh. Kita mau tahu nih soal CAP. Kemarin itu kan ada 2 kali video tuh ya soal CAP juga. Dan sebenarnya yang mereka sampaikan aku nangkep sih. Cuma aku nangkepnya begini. Aku ngebayangin waktu kalau aku tuh baru zaman masih penjajakan mau belajar lebih dalam tentang Katolik, bahasanya itu sedikit
tidak familiar gitu. Nah, evangelisasi salah satunya itu. Evangelisasi ini apa sih sebenarnya kalau diartikan gitu? Singkatnya adalah evangelisasi itu adalah pewartaan kabar baik, pewartaan kabar sukacita, begitu. Nah itu aja. Hah? Sesimpel itu? Iya. Mau tahu lebih lanjut, ikut CAP Ikut CAP dong. Nah. Mantap bener iklannya. Tapi sebenarnya Ko Rizal sama Cila ini udah pernah ikut nggak sih? Sudah dong. Sudah ya? Kita ikut angkatan 15 di paroki kita. Sekarang udah angkatan 28. Sorry, paroki mana nih? Paroki Di Kedoya. Indonesia, Kedoya. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Gereja Santo Andreas. Aduh, nggak tahu saya Santo Ya. Andreas gimana. Kita waktu itu tahu ya, ada kursus ini di paroki. Biasalah kan mereka kan promosinya tuh bagi-bagi flyer. Oke. Tapi gue bingungnya apaan gitu, kursus evangelisasi pribadi. Itu lama banget. Itu lama banget, terus kayak serem gitu. Seremnya karena kan, wah nanti harus jadi warta apa bagaimana gitu kan. Udah takut dulu, kayaknya belum waktunya lah, belum saatnya gitu. Kita belum merasa punya bekal cukup ya. Karena waktu itu kan 2006 ya saya. 2006 ya, saya juga baru tobat 2006 soal November. Jadi iya benar. Saya lahir Katolik, dari kecil Katolik, baptis bayi, terus sekolah Katolik sampai SMA, tapi itu nggak cukup juga ternyata ya untuk jadi seorang Katolik yang menghayati kekatolikannya gitu. Jadi iman saya itu seperti iman warisan orang tua gitu. Di CAP baru saya mengalami. Terus saya kan ke Melbourne 87 saya Melbourne, terus sampai 94. Jadi mulai SMA sampai kuliah saya selesai balik ke Indonesia. Terus sampai 2006 saya tuh boleh bilang nggak ke gereja sama sekali. Saya ninggalin gereja. Hanya Natal dan Paskah aja, Natal dan Paskah gereja gitu kan. Karena memang tuh tradisi Natal habis. Kenapa nggak mau ke gereja? Jenuh atau tidak menemukan jalan hidup di situ? Saya merasa, kalau saya pribadi ya, saya merasa nggak tertarik satu, kedua merasa agak dibohongin di gereja Katolik karena udah misa gereja gitu kan, terus kasih duit kolekte maksudnya, iya duit, terus kemudian dapetnya cuma roti nggak ada rasa, anggurnya pun nggak dikasih gitu kan. Ini udah istilahnya udah buang waktu. Masih harus bayar lagi ya? Bayar lagi. Waduh, kacau. Semua dihitung pakai hal-hal dunia pokoknya ya. Betul. Nah, setelah itu saya baru tuh mau cari Tuhan. Dapat CAP gitu. Karena saya mulai masuk ke gereja lagi kan. Saya dengar CAP-nya apa? Nah, kita berdua waktu itu ikut gitu. Nah, di situ saya, kalau orang bilang itu ya CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali ya. Itu waktu Ko Rizal nggak ke gereja lagi udah married sama Cila ini? Udah, kita married 96. Waduh, Cila ininya ikutan nggak ke gereja apa gimana? Kalau saya bukan baptis dari bayi, saya dari keluarga non-Katolik. Tapi memang dari kecil sampai SMA tamat juga saya di sekolah Katolik gitu. Memang dari kecil itu saya ada satu kerinduan gitu ya, kalau lihat teman-teman, biasalah kalau sekolah Katolik apaan sih, pasti misa ya semua ya. Agama apapun kamu misa ya, nggak peduli. Cuman ya yang aku nggak dapat itu adalah terima hosti. Itu nggak dapat, pengen. Terus aku dibaptis dengan kemauan pribadi, sekolah agama setahun dibaptis. Tapi habis itu aku merasa kok yang aku inginkan selama ini, hosti yang aku rindukan, waktu aku terima nggak rasa apa-apa juga gitu. Nah kita married nih, setelah itu kita married 2 tahun setelah aku dibaptis ya, terus kita married, udah married pun kayak kok ada, aku bertanya gitu loh, maksudnya aku Katolik ya sama aja, nggak Katolik sama aja, bedanya apa gitu. Mungkin pada saat itu waktu aku bertanya, Tuhan mulai menunjukkan jalan ya, jadi aku ikut SHB, seminar gitu. Seminar hidup baru ya. Jadi aku baru menemukan bahwa Tuhan itu hidup loh sebenarnya. Dan tapi kan namanya SHB kan seminar itu dulu kita ikutinnya 8 minggu ya. 8 minggu. Bukan yang fast track ya, tapi yang 8 minggu seminggu sekali gitu.
Tapi yang namanya seminar kan ya udah one off gitu kan, lewat kan. Nah, habis itu apa lagi gitu. Nah, waktu itu kita berdua dapat yang kursus evangelisasi pribadi. Iya, di gereja itu, di paroki. Pada awalnya juga nggak ngerti, dan aku masih sempat ngomong, ini lama banget, ngeri banget, ada apa ini? Karena aku 9 bulan kita waktu itu. 28 kali. Iya, 9 bulan lah totalnya, hampir ya, 9 bulan. Seminggu sekali? Seminggu sekali, setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu, ingat banget. malam. Berapa jam? Ya jam 7 sampai jam 9. 7-9, 2 jam. Dan itu waktu itu di Jakarta ya? Ya. Berarti itu kayak semacam pulang kerja langsung lanjut tuh ya? Waduh, pakai macet-macet segala tuh. Waktu itu anak-anak juga masih kecil. Betul. Siapa yang jagain anak-anak? Ada orang tua. Suster. Kan ada neni juga. Oh. Jakarta kan? Iya. Oh, berarti harusnya beruntung dong di Melbourne ini cuma pakai Zoom, ya kan? Iya, makanya aku bilang ke teman. Gampang banget kan, tinggal cuma pindah kamar doang. Karena ini kan masih Zoom ya, online ya. Jadi kita ada plus point di situ. Gitu. Iya. Gitu. Terus kalau boleh tahu itu apa sih asiknya ikut CAP gitu loh? Waktu itu kenapa mau ikut CAP? Itu. Aku jawab dulu kali ya. Nah, CAP itu kan kita udah baca nih. Pada awal kita ikut, kita sign up aja. Aku sendiri tidak ada merasa ada ekspektasi apapun. Toh yang namanya kayak begitu ya udah ikut aja. Kalau enggak bisa, ini aku ya udahlah. Terus pusing amat gitu loh, nggak ada hukuman juga kan. Tapi dari awal kelas pertama pun kita ada misa pembuka dulu ya. Habis itu misa pembuka ya misa lah biasa ya. Terus kita masuk ke kelas pertama, nah di situ udah mulai dibagi kelompok dan lain sebagainya. Dan yang tadinya aku rasa, ini kok panjang banget ya. Terus aku ada ketakutan juga, karena kan aku ini bukan orang Katolik yang ngerti teologi, ngerti macam-macam. Aku takut dong, nanti kalau teman-teman udah banyak yang baptis dari bayi, terus aku mau gimana gitu kan. Aku Tapi surprisingly, dari kelas pertama pun, kita dibagi kelompok, ada fasilitator, itu semua flow-nya enak gitu loh. Oh, dan, jadi ini kayak ngegiring buat orang-orang awam yang benar-benar blank soal kekatolikan juga, soal Alkitab juga gitu ya. Iya benar juga sih, Pat. Karena buat setiap orang pasti beda gitu. Pengalaman CAP setiap orang beda deh. Coba tadi kan kamu di awal mention Pasutri Kevin sama Juliet, Pasutri Yofi Yuni. Kalau kita ada kesempatan tanya mereka pasti akan bilang mereka dapatnya beda gitu. Kayak aku dapat ada tadi aku bilang cerita CLBK gitu. Jadi CLBK-nya adalah buat saya pribadi gitu. Saya di CAP itu yang saya dapat adalah saya lebih menghayati arti baptisan saya sebagai orang Katolik itu satu. Saya tadi nggak ngerti benar-benar, dibaptis ya dibaptis gitu. Tapi ternyata saya di CAP baru nyadar, ternyata setelah di pembaptisan kita itu ada rahmatnya gitu. Dan aku mesti menghidupi rahmat itu gitu, grace itu gitu. Itu satu. Dan kedua, aku udah oke aja gitu sebagai suami. Tapi ternyata lewat CAP itu aku disadarin bahwa aku harus jadi imam buat keluarga, dan itu aku nggak lakukan. Imam tuh banyak lah, nanti kita nggak usah masuk terlalu dalam di situ lah. Bahwa Leni, apalagi dia udah dari bukan Katolik gitu kan, aku harus bisa bimbing dia gitu. Terus anak-anak, aku juga lebih nyadarin peranku sebagai ayah, bukan cuma provide materi, tapi jauh lebih provide lain-lainnya gitu. Spiritual termasuk salah satu, rohani ya salah satunya. Di situ aku cinta, dari balik cinta gereja Katolik gitu. Itu yang aku nggak bisa jelasin deh. Punya contoh ya, setelah selesai CAP ya, saya ingat banget gitu ya, waktu misa. Kan tadi kan saya sebel gak sama gereja Katolik karena kan itu tadi itu saya masih dibohongin gitu. Misa pertama saya ingat banget waktu itu kan konsekrasi, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Waktu itu diangkat, waduh, saya nangis. Hah? Kok aku belum ngerasain sampai segitunya ya? Iya, saya nangis. Sampai sebelah saya mungkin saya,
ini bapak kenapa ya gitu kan, psycho, apa sakit jiwa gimana? Aku udah di situ lewat CAP, aku diantar ke satu pengertian baru. Sebetulnya udah lama, cuma aku lupa dan aku nggak pernah alamin, jadi lupa gitu kan, sebatas teori. Tapi aku alamin bahwa ekaristi kita itu adalah pusat dan sumber iman kita sebagai orang Katolik. Belajar CAP ini berarti sebenarnya semacam untuk mengembalikan atau memberikan informasi yang tepat tentang kekatolikan kan sebenarnya ya. Especially mereka yang udah Katolik dari sejak lahir ya. Ini informasinya mungkin kurang tepat dan cenderung sekedar turun-temurun dan tradisi. Jadinya kurang disampaikan pesannya dan arti dari tradisi itu kali ya. Seperti itu? Ya, salah satunya. Nanti kan kita banyak dengar sharing dari pengajar. Sebetulnya materinya sih satu hal ya, tapi sharing-sharing pengajar itu yang buat saya. Iya, itu yang aku suka ya, karena pengajar-pengajarnya itu pengajar awam. Iya. Mix dengan adalah kalau sakramen-sakramen ya pastor yang bawain ya. Tapi kalau bab-bab yang diajarkan itu semua pengajar awam dan mereka mempunyai kehidupan seperti kita juga gitu. Iya. Jadi yang mereka bawain itu bukan teologi only. Jadi bukan transfer, oh ini teorinya aku transfer ke kamu seperti kalau kita ikut akuntansi dan lain sebagainya. Ini kursusnya lebih ke nanti ada sharing pribadi itu yang membawa kita sampai mengena banget gitu. Yeah. Oh, ini seperti ini. Oh iya ya di kehidupan biasa juga seperti ini gitu loh. Jadi aplikasinya itu buat kita itu begitu gampangnya gitu. Itu CAP yang aku dapatkan sebenarnya. Kamu dapat apa? Ya itu yang aku dapatkan. Maksudnya pengajarnya itu tadinya aku pikir namanya kursus yang ngeri banget ya. Iya. Kalau seminar kan beda ya. Kalau seminar kan biasa kita tahu ya kalau seminar kan one off gitu. Kalau kursus kayaknya bayangan aku udah kayak kursus akuntansi, kursus pemakaian Word atau Excel gitu ya. Iya. Tapi surprisingly, makanya aku bilang dari bab pertama pun aku sudah tertarik banget karena kenapa? Pengajarnya itu awam dan waktu mereka menjelaskan mengenai basic Katolikan atau mengenai Alkitab dasar-dasarnya itu di-sharingkan dengan sharing imannya mereka sendiri. Praktikal ya. Praktikal. Pengalaman pribadi mereka ya. Ya. Dan itu yang mengena banget gitu. Betul. Itu CAP makanya. Dan karena kita kan dimasukin ke grup gitu ya, dan kemudian kita kenal teman-teman kita. Dan kita juga sharing ya. Kita sharing, mereka juga sharing pengalaman mereka. Ternyata dari situ kita, ya kadang-kadang aku kan suka, ya namanya manusia ya, suka komplain kok Tuhan kok aku gini-gini. Ketika dengar sharing mereka kita baru, ya ampun Tuhan, aku baru begitu aja aku komplain. Padahal orang lain ada yang pengalaman hidupnya seperti itu gitu. Kadang-kadang kamu nggak bisa bilang loh, kayak teman aku di Bandung gitu ya. Kita lewat kan jadi banyak teman sih. Salah satu tuh punya komunitas. Teman tiba-tiba teman banyak ya, dan temennya at a different level gitu. Bukan teman sebatas teman, tapi teman yang kita memang dia tahu story hidup kita tahu story hidup dia gitu ya. Kayak selesai kita misalnya kalau dulu kan ke gereja datang, ikut misa pulang, ya kan? Iya. Kalau setelah ikut CAP tuh waktu kita di ini ya, masuk ke gereja dia hey apa kabar? Oh temannya banyak. Pulang juga nggak pulang, ngobrol dulu. Sampai hari ini di gereja kita kalau kita pulang ke Indonesia kita masih ngobrol sampai hari ini. Itu jadi teman kita for life. Jadi semacam kayak udah community ya itu ya. Yes. Dan bagusnya ya saling membangun. Yang saya rasa ya CAP ini karena kursusnya panjang ya. Yeah. Jadi kita tuh di-assign ke satu kelompok yang dari awal sampai akhir tuh bareng gitu. Yeah. Jadi bisa nggak ganti-ganti gitu. Jadi kita tuh mengenal satu sama lain tuh sangat-sangat erat banget gitu. Dan itu yang menurut saya sangat menguatkan. Jadi bisa saling membangun ya. Jadi kalau kita misalnya nggak datang atau apa ditelepon, kamu kemana gitu. Jadi kita ada rasa kangen gitu ya untuk ketemu teman kita lagi. Iya. Oh, kalau Cile ini kan awalnya berarti ikut CAP ini kan berarti nggak ada ekspektasi apa-apa ya. Nggak ada. Nah, kok Rizal sendiri ekspektasinya apa jadinya? Pertamanya ngelihat brosurnya aja udah serem, ya kan? Iya. 28 minggu. 28 pertemuan. 28 kali pertemuan ya. Iya, udah serem. Dan kita nggak pernah miss satupun.
Nah, kan? Kalau saya kan orangnya agak skeptis. Ya kan, saya terus waktu terima flyer terus saya nanya-nanya kan ke yang bagiin gitu, ke panitia. Kan ada tiap angkatan ada panitianya gitu kan. Angkatan 1 selesai jadi panitia angkatan 2 gitu. Nanti angkatan 2 selesai jadi panitia angkatan 3 dan seterusnya gitu. Aku tanya, ini Pak, ini isinya apa gitu. Saya ingat yang ngajak itu namanya Heru katanya. Heru, ini isinya apa gitu. Ini apa? Dia bilang, udah ikut aja lah gitu. Ikut aja lah. Iya, benar. Enggak, ini apa? Udah ikut aja lah katanya. Justru ikut kok. Iya, susah dijelasin sih, Pat. Saya nggak tahu ya. Kamu bisa jelasin nggak? Karena impact-nya ke setiap orang tuh berbeda. Jadi yang saya jelasin tadi itu pribadi banget untuk aku. Tunggu, jadi, kalau impact-nya beda-beda dan setiap orang punya latar belakang beda-beda dengan kekatolikan yang berbeda-beda juga. Bagaimana seorang guru yang lagi ngajar, let's say 10 anak atau 10 anak murid yang punya berbeda-beda seperti itu, kok bisa nangkep informasinya itu? Kamu tahu uniknya nggak, Pak? Kita kan ada 11 bab. Itu bukan satu guru yang ngajar. Jadi satu bab itu diajar oleh satu guru dengan latar belakang berbeda, dengan pengalaman berbeda pun. Sorry, satu bab diajarin satu guru. Jadi 11 bab berarti diajarin 11 guru yang berbeda? Mungkin aja 11 guru atau mungkin 8 guru atau ada satu guru yang ngajar 2 bab gitu. Definitely tapi lebih dari satu. Lebih dari satu. Dengan background berbeda-beda, pengalaman hidup berbeda-beda. Jadi aku rasa waktu aku ikut bisa loh. Aku rasakan juga apa yang mereka rasakan gitu. Kena ya. Jadi so down to earth gitu loh. Jadi enggak seakan-akan habis aku ikut aku tuh apa ya? I mean ya secara kita ikut kursus ya awal-awalnya kita enggak terlalu ngerti benang merahnya ya. Tapi pada akhirnya dalam kehidupan, dalam perjalanan kepanitiaan itu udah mulai kelihatan benang-merahnya. Oke. Berarti CAP ini bukan belajar tentang Alkitab ya? No. Dasar-dasarnya otomatis biblis lah ya. Iya, pasti ada ayat-ayat yang kita pelajari karena kan memang di situ kan memang dasarnya. Ada yang masih punya pemikiran misalnya, CAP itu belajar pendalaman Alkitab. Dan Bukan. berarti tidak menggantikan katekisasi, katekumen ya, enggak. Iya, buat katekumen pikirnya buat belajar agama ini. Makanya harus dibaptis dulu untuk ikut. Yang ikut CAP harus dibaptis nih. Persyaratannya harus dibaptis. Oke. Sudah nerima komuni? Ya, sudah nerima komuni. Dan at least 17 tahun ke atas. Ya, artinya cukup dewasa lah. Sorry, aku soalnya pertama kali dengar CAP ini dari Korizal ya. Itu bayanganku itu sekolah Alkitab. Serius, aku pikirnya ini belajar tentang Alkitab loh. Kalau pendalaman Alkitab ada lagi KPKS ya. KPKS itu lebih dalam banget itu KPKS. Itu belajar Alkitab. Lebih tentang filsafat ya. KPKS ya di Tebet gitu. Itu juga bagus. Ikutin. Itu enggak lah, saya kayaknya lebih milih CAP ini lebih ini deh kayaknya. Iya, CAP ini lebih applicable soalnya, ya kan? Terus kasus-kasus ininya dari teman-teman pengajarnya itu lebih faktual kan? Betul. Iya, mereka juga. Iya, mereka orang awam juga. Ya. Intinya tuh ya, Pat, waktu kita baru selesai ya, itu yang namanya pengen sharingkan ke orang lain itu nggak bisa dibendung gitu, karena kita mengalami banget gitu. Aku yang tadinya nggak bisa baca Alkitab lebih dari 5 menit itu nggak ngerti banget gitu. Tapi setelah ikut CAP itu aku jadi merasa, ini kok menarik ya gitu. Alkitab. Jadi untuk bacaan harian itu aku bisa baca gitu. Dan juga mencintai banget yang namanya Ekaristi. Yang tadinya aku bilang, aku kan baptis dewasa, terima komuni kok kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi aku bisa mengerti apa yang dibilang Korizal, bahwa pada saat konsekrasi kalau aku beda lagi. Pada saat aku terima hosti terus balik ke tempat duduk, tadinya kan aku mulai dengan banyak doa-doa minta macam-macam. Tapi aku nggak bisa minta, aku diem aja dan aku menikmati. Gitu. Waduh, itu kok masih aku itu. Dan itu amazing banget gitu.
Dan kita bisa merasa bahwa Tuhan itu hidup. Kok aku jadi excited ya, pengen ikutin nggak sabar. Benar-benar. Karena kita ngomong karena berdasarkan pengalaman gitu, enggak. Iya. Jadi waktu itu habis kita selesai ya, ini keluarga Rizal kan keluarga besar nih, yang Katolik nih ya. Terus kita kemana-mana tuh pulang gereja biasa pergi makan ya, rame-rame. Pasti kita habis gereja tuh mau gereja di mana kita ketemu ngumpul makan. Nah ini jeleknya Cap. Jeleknya Cap adalah tadi Jenny bilang ada kerinduan yang meluap-luap buat ngajak mereka untuk ikut Cap. Buat curhat ya. Ya, padahal kita kalau ditanya apa itu Cap nggak bisa jelasin. Ikut aja. Jawabannya cuma gitu, ikut aja. Tapi mau cerita gitu. Sampai akhirnya saya dimusuhin sama keluarga besar. Serius? Iya, nggak mau duduk bareng sama saya. Tapi buahnya kita dong. Iya, karena udah datang di Cap lagi nih. Tunggu sampai berapa waktu lu? Saya agak merasa ini memang benar. Kalau yang kan ada tuh dalam kitab Nabi ditolak di kampungnya sendiri kan? Ya Yesus iya. Itu kejadian. Tapi buahnya setelah itu ya, saya boleh bersyukur ini bukan kita, tapi karena Tuhan baik, Roh Kudus juga gerakin mereka. Sepupu saya semua ikut Cap, adik-adik saya semua ikut Cap, ipar saya ikut Cap, karena mereka aktif pelayanan di gereja. Memang buahnya itu Pak. Jadi setelah orang itu merasakan kabar baik itu ya, dia nggak bisa dibendung. Dia pengen cerita terus. Tapi nggak tahu yang mau diceritain apa ya. Iya. Saya jadi penasaran rasa itu seperti apa sih. Kamu lebih jago karena kamu kan pinter komunikasi ya. Kalau aku kan nggak bisa. Mana ada aku ngebayanginnya justru malah bingung ini. Ini ada kerinduan menceritakan sesuatu yang di dalam diri kita meluap-meluap, tapi sepertinya logika itu tidak bisa jalan kali ya. Dan jadi tidak tersampaikan, tidak terucapkan sepertinya. Ya, tapi pokoknya kita selalu bilang, aduh Tuhan tuh baik banget. Aduh kursusnya ini luar biasa banget, ikut aja deh. Ini ikut aja. Wow. Tapi aku nggak ikut. Kalau kita nggak jadi pengajar, mungkin kita nggak akan bisa berkata-kata seperti ini. Ini pun berangkat dari karena kita ngikut Cap, bukan karena pengajar gitu. Jadi luapan itu selalu ada. Even sampai hari ini kalau aku ngomong soal aku ikut Cap, aku tuh feel so excited untuk jelasin ke orang. Gitu. Iya loh, Pat. Dan kalau aku lihat ke belakang gitu ya, Pat, nggak ada semua itu yang kebetulan. Memang Tuhan itu Tuhan tuh terus panggil kita. Dan sini yuk sama aku. Kita aja yang jauh, kita yang nolak, kita tutup hati, kita bilang, gue sibuk, belum waktunya, gue nggak pantas. No, Tuhan itu yang tadi bilang rambat baptis ya. Kita dibaptis itu memang Tuhan tuh udah pengen kayak father and children-nya gitu. Come to me, kita mau ngobrol, kita mau punya satu relasi yang intim gitu. Yang intim. Itu maunya Tuhan gitu, kerinduan dia. Tapi kita punya berbagai macam cara untuk bilang no. Nanti dulu. Excuse. Nanti Tuhan, nanti dulu ya excuse lah. Tapi ada momen buat kita di mana kita udah nggak bisa lagi. Tuhan iya, udah nggak bisa lari. Kenapa? Karena dia mau persiapkan kita buat banyak hal gitu. Saya nggak ngomong apa-apa jauh-jauh lah. Keluarga, saya lihat sendiri buahnya ketika keluarga saya mulai ikut Cap. Mereka mulai aktif di gereja, pelayanan. Mereka hidup rohani mereka kayak Reni tadi bilang, kayak aku dulu mana mau berdoa. Mereka juga aku tahu bukan tipe-tipe orang yang mau berdoa. Tapi I'm amazed lihat mereka sekarang. Wow, gitu. Dalam banyak hal mereka jauh dari aku. Wow. Terus terus ada kejadian-kejadian dalam keluarga yang aku pikir, rupanya Tuhan tuh persiapkan mereka untuk itu gitu. Kalau mereka tidak dipersiapkan untuk itu mungkin nggak bisa handle. Betul. Wow. Makanya tema kita Duc in Altum. Iya. Kita udah. Apa sih itu artinya Duc in Altum? Ya go deeper ya, maksudnya kita udah dibaptis. Go deeper. Kita dibaptis berapa lama udah? Dari bayi. Nah makanya dari bayi. Apa yang kita lakukan untuk memperdalam, faith-nya kita ya, pengembangan iman kita gitu. Apa yang sudah dilakukan? Nah itu ini kesalahan saya ya. Saya otodidak dan lebih cenderung karena otodidak kan ya cuma baca Alkitab doang. Jadi cenderungnya kan berdasarkan pemahaman sendiri, gitu. Jadinya kayak orang Farisi.
Udah ini kan kayak wah bangga gitu, terus nunjuk-nunjuk orang, mulai nunjuk-nunjuk, oh kamu salah gitu. Jadinya kayak orang Farisi gitu. Ya makanya saya mulai sejak kemarin itu ditawarin ada katekumen, saya ikut katekumen lagi. Ada kursus perkawinan, saya ikut juga nimbrung di situ. Saya pengen refresh gitu, pengen tahu. Dan ini ada CAP, saya langsung daftar nomor 1 sebenarnya, pengen. Tapi kok kayaknya saya nggak nomor 1 ya, terlambat gitu. Kayaknya nomor 9 kayaknya. Nah, itu juga yang satu yang kita dapat dari CAP ya. Setelah kita ikut CAP itu, setiap kita ada kerinduan buat memperdalam sih memang. Iya. Betul. Nggak tahu kamu dapat nggak? Yang saya dapat tuh waktu itu setelah ikut CAP ya. Aduh, ternyata saya dibukain gitu ya. Bahwa gereja kita itu begitu kayanya. Sampai kamu nggak perlu kemana-mana gitu. Kamu mau apa tuh ada di gereja. Sakramen dari kita mulai bayi sampai kita meninggal. Ada. Itu gereja sudah siapin. Pengajaran. Aduh, kamu mau cari apa di dalam gereja? Spiritualitas. Kamu mau apa terserah. Karena CAP itu nggak menarik. Setelah CAP kamu mesti ke sini ya, nggak ada. Kamu mau masuk Legio Maria, kamu mau masuk ke spiritualis yang lain, PD, kamu mau masuk ke apa namanya? Sport. Anything lah itu. Iya. Yang penting kamu masuk dalam komunitas. Tapi kamu harus masuk dalam komunitas. Kalau nggak hilang. Ya, kamu mau masuk dalam banyak lah KTM. Apalagi, wah kita kan banyak tuh gereja tuh begitu banyak Dharma Wanita Katolik yang WKRI tuh, kalau Dharma Wanita WKRI sana ikut WKI kali, Wanita Katolik Indonesia. WKI ya. Iya. Tapi dengan satu semangat yang beda, Itu buah CAP ya? Itu buah CAP. Kayak misalnya pertemuan lingkungan. Dulu saya amit-amit ke lingkungan. Nggak mungkin lah kamu udah saya aktif di gereja gitu. Saya aktif di lingkungan. Tapi benar loh, sampai pastor juga mengakui bahwa dulu tuh kalau mau cari ketua lingkungan itu susah banget. Yeah. Tapi kalau kita lihat di paroki ya, dengan beberapa kali angkatan CAP dan angkatan CAP kayak di paroki kita sekarang udah 28. Satu tahun sekali. Berarti udah 28 tahun dong. Wow. Yang namanya cari ketua lingkungan itu gampang sekarang. Wah. Itu buahnya. Jadi orang itu datang dengan nggak ada ekspektasi seperti saya misalnya ya, masuk ke CAP. Tapi setelah ikut CAP, itu tuh kita tanpa sadar itu ada sesuatu dorongan untuk mau lebih gitu loh. Aku merasakan Tuhan itu begitu baik dalam kehidupanku. Bukan berarti semua berbunga-bunga dan semua penuh dengan yang sweet ya di kehidupan kita ya. Tapi kita lebih bisa cope, seperti yang Rizal bilang, dengan keadaan kehidupan kita, dan kita juga mau membagikannya untuk orang lain. Bukan dengan kata-kata, tapi lebih dengan kehidupan sehari-hari, dengan sikap lah ya. Dan keadaan bagaimana kita membawa diri kita juga. Bukan berarti kita tiba-tiba jadi malaikat ya, enggak. Tapi ada proses-proses yang kita lakuin. Bergumul, gitu. Ya. Aku sendiri masih bergumul sama aku kan banyak jeleknya lah. Ya itu aku juga bergumul, marah gitu kan. Tapi diingetin lagi proses. Ya kamu harus minta maaf cepat. Proses lah ya dirubah gitu. Makanya CAP itu nggak 1-2 minggu, 1, 2 atau 3 minggu, tapi ada prosesnya sih. Memang karena harus diendapin ya. Diresapi nanti dimarinet ada satu sesi bicara mengenai doa misalnya ya. Kadang-kadang Tuhan suka kasih cepat, kalau ini ada Tuhan nggak kasih. Tapi satu yang aku ingat banget, pengajar bilang yang paling cepat Tuhan kasih itu kalau kamu minta apa? Sabar. Pasti Tuhan kasih. Pasti iya. Aku bilang Tuhan aku minta sabar. Wah nggak lama benar dikasih. Satu kejadian ya rupanya ini nih diuji gitu ya, kayak gitulah Pet. Tapi ya itu buah-buah yang ya kita nggak expect, tapi ya along the way kita bisa merasakan, dan terutama mungkin keluarga ya seperti yang aku bilang, kita nggak tiba-tiba habis ikut kita jadi malaikat, enggak, tapi kita lebih belajar untuk belajar lagi dan lagi gitu. Kok dari cerita-cerita kalian ini ya, maksudnya sebelum cerita dari kalian sebelum ikut CAP gitu, kok kayaknya
kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sekarang ya. Maksudnya seperti kayak habis komuni, doanya ya minta-minta melulu gitu. Bukan kesalahan sih. Iya, maksudnya iya. Dari habit-habitnya yang berubah gitu. Iya, karena kan ada mungkin ini sorry ini aku cuma bayangan aja nih. Jadi kayaknya setelah ikut camp ini kita disadarkan bahwa kita ini harusnya sudah bersyukur ya. Punya Tuhan yang bersyukur tuh. Salah satunya. Orang hebat istilahnya. Ini sosok yang hebat sebenarnya Tuhan kita ini. Ya. Cuma saya belum kena itu rasa itu belum dapat gitu loh. Jadi saya nggak tahu, saya 2 kali nonton video Kevin sama Yofi ya. Tapi masih belum kena, cuma saya dapat pesannya itu gitu. Makanya saya pengen penasaran ini bakalan ngegiring saya kemana ya nanti ya. Iya, betul. Kayak dulu kan karena saya juga tipikal, nggak tahu ya, saya kalau suruh doa saya paling nggak bisa doa. Kayak biasa lah kita misalnya mau doa makan nih, udah begini kan semua udah, mereka nggak berdoa semua begini. Terus, merem duluan. Udah gitu, ya kalau pimpin doa, misalnya Rizal, Thomas, aku masih. Karunia menunjuk. Gini. Abis itu enggak, saya ikut camp kita enggak tahu, tapi kita enggak diajarin berdoa lu ya. Tapi flow aja. Kayak gitu. Kayak ngobrol aja. Aku sih rasa ya, relasiku dengan Tuhan itu lebih intim. Aku nggak merasa Tuhan itu Tuhan yang jauh. Aku nggak merasa bahwa Tuhan itu nanti aku ketemunya baru waktu aku jauh dari dunia ini. Iya, betul. Tapi aku lebih merasa bahwa Tuhan itu ada anytime with me. Aku juga. Surrounding. Jadi aku bisa, misalnya aku lagi masak, aku lagi kerja, aku bisa ngobrol gitu. Oh. Ngobrol. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Even until now, kalau aku drive anak-anak ke tempat kerja atau ke sekolah, pas pulangnya kan pasti aku sendiri. Iya. Aku sambil ngobrol dalam bentuk doa aja. Kalau nggak bisa, aku nyanyi gitu. Wow. Kayak gitu, Pat. Sederhana tapi impact-nya luar biasa dalam kehidupan faith-nya aku ya. Sebagai pribadi ya. Sebagai pribadi. Wow. Itu memang susah dijelasin, tapi once you got it, it's amazing. Iya. Dan satu lagi yang aku bisa bilang, aku ini dulu tuh dikit-dikit tersinggung. Hah? Ya, apalagi dalam pelayanan ya. Setelah ikut CAP, aku mulai masuk dalam pelayanan. Tapi dulu ya mungkin kita bukan pelayanan ya, maksudnya kita berorganisasi atau apa ya. Dikit aku nggak kalau udah tersinggung aku nggak mau kerjain lagi gitu. Tapi setelah ikut CAP itu kayak bukannya aku bilang aku lebih baik ya, enggak ya, tapi lebih bisa bisa lebih memahami kali ya, lebih bisa put myself in that person's shoes ya. Jadi aku lebih bisa, jadi nggak terlalu banyak tersinggung atau marahnya. Pelayanannya mungkin marah ada lah ya. Purpose-nya beda kali udah ya. Beda, jadi nggak terlalu berkelanjutan gitu. Iya sih, Fred, itu aku juga alamin sih. Maksudnya banyak hal yang akhirnya berubah gitu ya setelah ikut CAP gitu. Kayak tadi aku dasarnya orangnya sombong, orangnya itu keras kepala, bener. Sampai sekarang pun kadang-kadang masih keluar tuh. Aku baik hati, cepat marah. Iya kalau dia itu baik budi, rajin menabung, rendah hati, tidak sombong, sayang bu guru. Gue tuh banyak jeleknya lah. Pribadi gue tuh banyak jeleknya lah. Aku harus akui gitu. Aku harus akui. Sekarang juga masih proses gitu. Tapi di CAP aku banyak diajak untuk berubah gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang penasaran, jadi cuma mau tahu dulu lah apanya nih, CAP-nya ini kayak apa, boleh nggak ikut minggu pertamanya dulu gitu, boleh nggak? Jawabannya tadi itu ya. Jawabannya ikut aja. Ikut aja ya. Ikut aja. Itu yang aku bilang. Maksudnya tema kita itu Duk in Autum. Setelah dibaptis dan selama kita kalau saya dulu Katolik ya, namanya udah dibaptis pun ke gereja juga ya Senin Kamis, tapi di sini kan enggak semua orang-orang sini baik semua ke gereja gitu. Tapi apalagi yang lebih yang kita bisa berikan sebagai satu investasi iman kita gitu. Pengembangan iman kita gitu.
Wah, saya suka You nih know, kata-katanya. Investasi kita bisa iman. investasi di waktu kita di hal-hal lain, misalnya kursus ini, kursus itu, dan lain sebagainya. Iya. Bahkan orang bisa ikut kursus merangkai bunga gitu. Iya. Tapi untuk iman kita, apa yang kita berikan lebih. Jadi menurut aku sih seperti itu ya. Kalau aku sendiri mau melihat ya. Jadi ini loh yang aku bisa berikan dengan waktuku, yang Tuhan udah berikan buat aku gitu. Jadi kalau memang mau ikut, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi aku selalu tahu bahwa dan merasa bahwa Tuhan tuh memilih kita. Kalau belum waktu kita, memang belum waktunya. Tapi kalau udah waktunya dan kita respons dengan yes, Tuhan akan memberikan waktu. Dulu kita ikut, anak masih kecil-kecil. Bisa aja ya. Bisa aja loh, 28 kali. Aku juga bingung Iya, hari ini. Sampai hari ini aku bingung, kok bisa gitu. Iya. Kadang aku males, dia semangat. Dia males, aku semangat. Akhirnya ya kayak begitu aja, ke gereja aja gitu. Tapi waktu udah nyampe ketemu teman-teman, sukacitanya luar biasa. Mau pulang juga ngobrolnya panjang sampai baru pulang. Wow. Itu yang kita alami. Iya. Ya betul sih. Memang nih panggilan sih, Pet, ini panggilan. Kayak itu nggak gambar Yesus yang ngetok pintu. Yang ada handle-nya. Iya, gambar Yesus ngetok. Itu kalau diperhatiin ya, itu nggak ada ininya apa sih? Ada handle. Apa door handle apa tuh? Pintu, gagang pintu ya. Gagang pintunya tuh nggak ada loh. Coba perhatiin lagi deh, Pet. Nanti kamu cari Google ya. Iya, dia harus ngetok kan. Dia nggak bisa buka. Dia cuma ngetok gitu. Ternyata, iya betul, Pet. Dia harus buka dari dalam gitu. Kita yang harus buka dari dalam. Jadi maksudnya yang punya hati ini yang harus membuka hati ya. Wah. Yesus cuma bisa ngetok doang. Oh, itu maksudnya. Ai merinding nih. Serius merinding. Ya, Yesus mengetok semua pintu hati kita. Kita mau buka nggak? Wow, deep banget. Wah. Aduh, merinding. Padahal cuma gambar begitu doang yang setiap hari aku lihat juga gitu loh. Di gereja juga banyak gitu. Ya. Tapi baru nyadar gitu loh. Pesannya seperti itu. Oke, terakhir, Korizal, Cileni, bisa nggak disampaikan pesan buat teman-teman yang sedang bergumul nih, mau ikut camp apa enggak, lagi bingung atau mau ikut apa enggak? Silakan, ada pesan nggak buat mereka? Itu aja kan ya. Ikut aja. Sebenarnya ikut aja. Ya, pesannya ikut aja. Kalau memang ya Tuhan Yesus sedang mengetuk ya. Iya, kita banyak kekhawatiran, tapi kita sampaikan aja kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dia Tuhan kita toh. Iya, betul. Dia pencipta kita toh. Iya kan? Betul, apa yang kita khawatirkan. Terus nanti waktu ikut camp ya, kita ada pendukung doa juga. Oh iya, ada pendukung doa. Nah, pilih. Itu menurut aku penting sekali. Penting banget. Karena selama kita ikut, kita akan orang yang kita pilih itu akan bawa kita dalam doa. Iya. Jadi minta dari sekarang pilih, mulai pikirkan siapa pendukung doa. Dan cuma satu, doain supaya saya bisa ikut camp dari awal sampai akhir selesai. Oke. Baik. Karena kita ikut sesuatu yang bukan kursus, dunia. Sesuatu yang rohani yang membawa kita spiritual lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dalam, satu relasi lebih dalam. Ya kan? Dukanya Altum tadi tuh, suatu relasi yang lebih dalam. Berarti banyak yang nggak suka ya. Suatu pemahaman yang lebih dalam. Suatu semangat yang lebih dalam lagi. We are going deeper gitu. Sip. Oke deh. Sip. Bisa kita akhiri? Ya, terima kasih, Pat. Terima kasih. Sukses terus ya, Pat. Iya. Oke teman-teman KKI, terima kasih sudah menonton Obaja kali ini. Sekian tadi sharing dari Korizal dan Cileni perihal tentang camp yang akan diadakan nanti di bulan April. Dan sekiranya Obaja kali ini cukup informatif dan bisa menggiring teman-teman dan memberikan informasi buat hati teman-teman juga untuk digumulkan, untuk ikut camp, lebih mengetahui lagi tentang bagaimana harus bersikap dan terutama di dalam gereja ya. Saya pribadi sih saya pengen tahu nih nantinya saya dapat apa nanti di camp nanti. Oke, itu aja teman-teman. Sekiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye.